Selanjutnya, yang kedua ada kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang pertama, status warga negara Indonesia, di mana kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di mana menurut undang-undang tersebut, orang yang menjadi WNI itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing ataupun sebaliknya. Oke, sampai I silahkan dibaca dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen di sekolahan ID ya, di topik diskusi. Jika ingin mencatat, di pause dulu, kemudian dicatat silahkan. Oke, selanjutnya, salah satu syarat berdirinya negara itu tentu saja kita tahu selain adanya wilayah, pemerintahan, terus adanya pengakuan dari negara lain, tentu juga adanya seorang rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin bisa terbentuk. Karena membuat negara, kalau nggak ada rakyatnya, siapa yang mau dipimpin? Seperti itu ya. Menurut kalian, apakah pengertian rakyat, penduduk, dan warga negara itu sama? Ternyata berbeda. Yang pertama, penduduk dan bukan penduduk. Jadi penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap di suatu negara. Itu dikatakan sebagai penduduk. Di mana yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah tersebut. Itu bukan penduduk. Seperti contohnya, turis. Orang datang ke Bali nih. Dia datang ke Bali untuk liburan. Seperti itu. Jadi, ya mungkin tinggal beberapa waktu tapi tidak menetap di wilayah tersebut. Seperti itu. Terus warga negara dan bukan warga negara. Jadi warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan yang bukan warga negara itu orang asing atau warga negara asing. Selanjutnya, yang ketiga ada rakyat. Di mana rakyat ini mempunyai peran yang sangat penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara ada pada pasal 26 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi rakyat itu bisa juga disebut penduduk dan warga negara. Jadi mereka yang menetap di wilayah negara Indonesia itu bisa disebut sebagai rakyat. Oke, selanjutnya yang kedua ada asas-asas kewenangan Indonesia. Apa sih itu asas-asas kewenangan Indonesia? Yaitu dasar pikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara suatu negara tertentu. Nah, yang selanjutnya ada asas sanguinis. Ada asas ius sanguinis atau asas keturunan, garis keturunan gitu ya. Yang kedua ada ius soli. Yang pertama yaitu kewenangan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Contohnya nih, seorang lahir di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia akan menjadi warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak tersebut lahir. Gampangnya gini, ketika saya lahir di
Australia, sedangkan orang tua saya berkewarganegaraan Indonesia. Maka tentu saja saya walaupun lahir di Australia, tentu saja kalau menggunakan asas ini, tentu saja saya akan tetap menggunakan kewarganegaraan Indonesia, seperti itu ya. Terus yang kedua ada ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran, di mana kewenangan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Beda dengan tadi ya. Jadi ketika saya lahir di negara Australia, sedangkan orang tua saya berasal dari Indonesia, maka ketika menggunakan asas ius soli ini, saya akan menggunakan kewarganegaraan Australia. Karena ius soli ini ditentukan berdasarkan di mana saya dilahirkan. Seperti itu ya. Ya, baik, yang ketiga adanya syarat menjadi warga negara. Terus syarat-syaratnya apa sih untuk menjadi warga Indonesia? Proses permohonan itu biasa kita dengar dengan nama naturalisasi ya, atau dalam dalam bahasa Indonesianya pewarganegaraan. Kalian sering dengar naturalisasi, biasanya pemain sepak bola tuh seperti Christian Gonzalez yang menikahi orang Indonesia, akhirnya dia ingin main sepak bola ke timnas kan. Kalau timnas kan harus orang yang asli penduduk Indonesia, seperti itu ya. Jadi dia harus dinaturalisasi dulu, seperti itu. Terus permohonan pewarganegaraan atau permohonan naturalisasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu naturalisasi biasa, di mana ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai berikut, di mana yang pertama berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia, dan paling singkat itu tinggal di Indonesia 5 tahun atau 5 tahun berturut-turut, tidak pulang balik ke negara asalnya lagi, atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi kalau 5 tahun harus tetap menetap di Indonesia terus sampai 5 tahun, sedangkan jika 10 tahun ini boleh bolak-balik Argentina, Indonesia, seperti itu ya. Selama 10 tahun, nah itu sudah menjadi syarat untuk naturalisasi biasa. Terus juga sehat jasmani rohani tentunya. Dan selanjutnya dapat berbahasa Indonesia. Yang kelima tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Jadi ketika saya naturalisasi menjadi, saya dari Amerika naturalisasi menjadi warga Indonesia, saya harus memilih salah satu, tidak boleh saya ya tetap Amerika, ya tetap ya pengen berkewarganegaraan Indonesia, itu nggak boleh. Jadi harus salah satunya ya. Yang selanjutnya, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap di negara Indonesia, seperti itu ya. Yang terakhir, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara, ada administrasinya ternyata, seperti itu. Baik, lanjut lagi, tadi naturalisasi biasa, sekarang naturalisasi Indonesia, di mana naturalisasi istimewa ini diberikan sesuai ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016, di mana diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan dari DPR Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya yang keempat, ada apa sih penyebab hilangnya kewarganegaraan? Kok bisa hilang kewarganegaraan Indonesia?
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika melakukan hal-hal yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Jadi, saya bosan tinggal di Indonesia, saya ingin pindah atau memperoleh kewarganegaraan lain saja, itu juga bisa seperti itu. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Jadi ketika saya berkewarganegaraan Australia, saya tidak mau melepas kewarganegaraan tersebut, tapi tetap ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia, itu tidak bisa. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri. Yang keempat, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Jadi masuk ke tentara Amerika diam-diam. Setelah saya keterima jadi tentara tersebut, akhirnya kewarganegaraan Indonesia pastinya akan melepas kewarganegaraan kalian, seperti itu. Sampai silahkan dibaca, di skip dulu, di pause dulu videonya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di topik diskusi ya. Tolong dicatat semuanya. Ya baik, di pertemuan kali ini Bapak akhiri sampai materi tentang penyebab hilangnya kewarganegaraan ya, yang tadi sudah dijelaskan. Jadi silakan jika ada pertanyaan yang kurang paham, silakan ditanyakan ke Bapak melewati Sekolahan ID di kolom topik diskusi seperti itu. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.